Pembakaran mobil terparkir di market ini terjadi di Majalengka sempat terekam CCTV. Pelakunya ternyata mantan suami dari Yeni, pemilik mobil yang emosi usai keduanya terlibat cekcok. Aksi Asikin alias Bonang dilanjutkan dengan membakar rumah mantan istrinya, namun warga berhasil dengan cepat memadamkan api. Sambil menangis, Yeni yang ketakutan melaporkan aksi mantan suaminya ini ke polisi. Yeni mengaku diancam karena kerap menolak saat diminta bertemu oleh mantan suaminya. Awal-awalnya sih dia neror, katanya di mana. Saya kan mau ngapain? Dia katanya saya pengen ketemu sebentar aja, kan saya udah diancam. Udah diancam mau dibanjur, katanya muka lu sama air keras. Kan saya takut ya. Nggak mau, kata saya. Udah nggak mau. Petugas pun telah mengamankan mobil dan rumah yang hangus dan nyaris terbakar. Sementara pelaku yang melarikan diri kini dalam pengejaran. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni Zuhaidi, iNews melaporkan. Kemalingan ban mobil di parkiran ITC Cempaka Mas. Insiden pencurian ban mobil ini terjadi di area parkiran ITC Cempaka Mas Selasa sore. Berapa biji dicuri? 3. Oh, berarti satu lagi yang sempat. Tak tanggung-tanggung pelakunya menggasak 3 ban mobil sekaligus. Korban baru menyadari ban mobilnya hilang saat kembali ke mobil. Korban telah melaporkan aksi pencurian ban mobilnya ini ke polisi. Iya, telepon. Kaca depan sebuah mobil pecah akibat tertimpa batu yang terjatuh dari perlintasan LRT saat melintas di Jalan MT Haryono, Jakarta. Pengendara mobil seorang wanita syok melaporkan kejadian yang dialaminya ke polisi. Kejadian ini berawal saat mobil melintas di Jalan Arteri MT Haryono dari arah Cawang menuju Pancoran. Sesampainya di dekat pintu masuk tol Pancoran, tiba-tiba mobil tertimpa batu yang berukuran besar dan mengakibatkan kaca depan mobil pecah. Diduga batu terjatuh dari lintasan LRT yang berada tepat di atas Jalan Arteri MT Haryono. Beruntung, batu yang menimpa mobil tidak sampai mengenai pengendara dan penumpang mobil. Usai kejadian, korban langsung membuat laporan ke kantor polisi. Seorang ibu pengusaha catering syok dan ketakutan saat tempat usahanya dirusak sekelompok orang tak dikenal. Pelaku tega merusak tumpeng dan makanan yang sudah dipesan pelanggan, bahkan mengintimidasi korban dan pegawainya. Mau dikirim, dirusak seperti ini. Jadi semua, makanannya mami, kirimannya mami, ini semua dimakan. Aryani, wanita pemilik usaha catering ini histeris dan pingsan di Mapolsek Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur. Korban syok dan ketakutan usai usaha cateringnya di perumahan Serenity Sukolilo, Surabaya didatangi sekelompok pria tak dikenal. Di polsek sempat lemas, pingsan karena shock, psikisnya tidak kuat, sehingga tadi kami suruh bawa ke rumah sakit untuk diberikan pertolongan. Para pelaku diduga melakukan intimidasi terhadap korban dan karyawannya. Bahkan pelaku tega merusak dan memakan tumpeng serta makanan siap kirim lainnya yang sudah dipesan pelanggan. Ini tuh makan tumpeng-tumpeng kita itu, makan makanan kita di sini dimakan semua, dan ada juga yang dihancurkan juga. Terus setelah itu mereka juga larang juga? Yang larang untuk kita berhenti untuk pengiriman. Polisi berhasil mengamankan para pelaku. Aksi perusakan dan intimidasi diduga dipicu masalah utang piutang. Para pelaku kini menjalani pemeriksaan di Mapolsek Sukolilo. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan.
Pemirsa, waspadalah akan merebaknya penyakit demam berdarah atau DBD dan juga infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA. Di Bekasi, Jawa Barat, ratusan pasien DBD dan ISPA membludak memenuhi ruang IGD RSUD setempat hingga viral di media sosial. Video amatir berdurasi 34 detik ini viral di media sosial. Kondisi ruang IGD RSUD Dr. Hasbullah Abdul Majid, Kota Bekasi, dipenuhi pasien. Saat dikonfirmasi kebenarannya Rabu pagi, kondisi yang sama juga terlihat. Pasien membludak di ruang IGD sementara tim medis sibuk menangani para pasien. Mayoritas pasien yang dirawat merupakan pasien demam berdarah dan ISPA. Hanya ruang IGD ranjang ruang rawat inap pasien anak juga terisi penuh. Tapi saya pastikan itu betul kondisi IGD di RSUD ya. Pada saat itu semua saya nggak tahu tanggal berapa. Dan saya pastikan karena setiap pasien ada satu penunggu ya. Jadi memang terlihat cukup penuh ya gitu. Jadi 6 bulan terakhir pasien DBD di rumah sakit ini meningkat. Bahkan dari 60 bed yang tersedia di IGD, perharinya pasien yang berkunjung mencapai 200 orang. Sejak Januari hingga April saja sudah 469 pasien DBD dirawat di rumah sakit ini. 3 di antaranya meninggal dunia karena terlambat saat dirujuk. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT memicu protes keras mahasiswa. Iuran pengembangan institusi atau uang pangkal juga fantastis mencapai ratusan juta rupiah. Mahasiswa juga menolak pembayaran UKT menggunakan skema pinjaman online untuk melunasi tunggakan UKT. Unjuk rasa mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman di Purwokerto ricuh. Mahasiswa saling dorong dengan petugas keamanan kampus hingga mengakibatkan sejumlah kaca gedung rektorat pecah. Unjuk rasa juga berlangsung di ITB Bandung. Selain menolak kenaikan UKT, mahasiswa juga menolak kerjasama pihak kampus dengan perusahaan pinjaman online bagi mahasiswa yang menunggak pembayaran UKT. Sementara itu, Universitas Indonesia merilis uang pangkal tahun 2024-2025 yang dinilai fantastis. Uang pangkal tertinggi yakni Fakultas Kedokteran mencapai 161 juta rupiah. Pemirsa, kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT melambung hingga beberapa kali lipat. Dan hal ini memicu keresahan masyarakat, khususnya para mahasiswa. Sudah ada PLT Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek, Profesor Cici Sri Cahyandari. Selamat siang, Prof. Cici. Selamat siang. Ya, Prof. Cici, ini sangat ramai sekali di media sosial begitu bagaimana para mahasiswa ini memprotes kenaikan UKT. Nah, apa penyebab kenaikan UKT yang fantastis ini? Secara prinsip sebenarnya UKT itu sebagai konsekuensi dari adanya biaya kuliah tunggal. Kami yang ada di kementerian itu punya kewajiban untuk kemudian menetapkan standar satuan biaya operasional perguruan tinggi. Nah, standar satuan operasional perguruan tinggi itu terakhir kita tetapkan sebelumnya di tahun 2020. Kemudian dengan adanya kebijakan kampus merdeka, kemudian dinamika metode pembelajaran yang berbeda, maka kita tentunya ada tuntutan untuk menghitung kembali standar satuan biaya operasional perguruan tinggi. Dari standar satuan operasional perguruan tinggi ini digunakan sebagai untuk menentukan unit cost atau biaya kuliah tunggal untuk setiap program studi di dalam proses pembelajarannya. Nah, bagaimana untuk menjamin yang kurang mampu itu bisa mengakses pendidikan tinggi? Kita tetapkan bahwa setiap perguruan tinggi itu wajib ada UKT 1 yang 500.000 dan UKT 2 yang 1 juta. Baik, terima kasih Prof. Cici atas waktunya. Semoga informasi tadi bermanfaat untuk orang tua mahasiswa dan juga mahasiswa. Terima kasih, selamat siang. Pemirsa, petugas haji gelombang pertama hari ini berangkat
menuju ke Tanah Suci. Petugas haji yang diberangkatkan hari ini akan bertugas di daerah kerja Madinah dan Jeddah. Sebelum berangkat ke Tanah Suci, sebanyak 437 petugas haji gelombang pertama mengikuti upacara pelepasan di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, dipimpin oleh Irjen Kemenak Faisal Ali Hashim. Para petugas haji kemudian dibawa ke Bandara Soekarno-Hatta untuk diterbangkan ke Jeddah, Arab Saudi menggunakan pesawat Garuda. Di Tanah Suci, petugas haji akan memberikan 13 macam layanan untuk jamaah, diantaranya pendampingan jamaah lansia dan disabilitas hingga perlindungan jamaah. Menurut catatan Kemenak, jamaah haji lansia tahun ini lebih dari 40.000 orang. Dirjen Kemenak Faisal Ali Hashim menyatakan proses pelayanan jamaah sebelum keberangkatan termasuk visa haji lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno merespon pasca tabrakannya kapal wisata di Labuan Bajo NTT beberapa waktu lalu. Kerjasama dengan kantor Kesyah Bandaran Otoritas Pelabuhan akan ditingkatkan untuk memeriksa kelayakan demi keselamatan wisatawan. Pasca terbakarnya kapal wisata Sea Safari 7 yang tengah berlayar menuju Pulau Komodo di Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur pada Kamis 2 Mei 2024 lalu, direspon langsung Menparekraf Sandiaga Uno. Dalam weekly brief with Sandiaga Uno, penegakan regulasi dan standarisasi kapal wisata saat beroperasi menjadi hal penting untuk ditingkatkan. Kerjasama dengan Kementerian Perhubungan dan Kantor Kesyah Bandaran Otoritas Pelabuhan juga akan ditingkatkan dengan melakukan pemeriksaan rutin kelayakan kapal sebelum berlayar. Saya garis bawahi ini tidak boleh terjadi lagi insiden serupa yang mengancam keselamatan dan keamanan wisatawan baik mancanegara maupun Nusantara di Indonesia. Kami menghimbau agar pemilik kapal ini senantiasa bisa memastikan kelayakan kapal dan selalu siaga menyiapkan cara-cara untuk pencegahan penanganan darurat sebelum melakukan pelayaran. Dalam peristiwa ini, 16 wisatawan asing, 10 wisatawan domestik, dan 7 anak buah kapal berhasil menyelamatkan diri menggunakan skoci serta mendapatkan pertolongan dari sejumlah kapal wisata lainnya yang tengah melintas lokasi kejadian. Tim Liputan iNews melaporkan.